Masih inget ya? Beberapa saat yang lalu, Indonesia tuh pernah ribut ya. Ketika pembentukan Danantara oleh pemerintah, yang menyedot semua profit BUMN itu menjadi satu entitas aja yang namanya Danantara. Sehingga Danantara ini mampu ya mengumpulkan uang ini hingga 14.000 triliun. Ya ini bayangin ya, kalau dibeliin telur bisa dapat berapa truk gitu ya. Kenapa sih rakyat kita waktu itu ribut sama keputusan pemerintah? Jangan salah ya, Danantara itu idenya bagus banget. Cuma masalahnya rakyat kita itu tidak yakin ya sama pengelolaan dari Danantara. Karena kalau yang mengelola atau manajer investasinya ini ternyata nggak bagus, ya hasilnya nggak oke. Salah satunya ya seperti yang baru aja beritanya rame nih belakangan ini, di mana Danantara ini mau invest ke Garuda Indonesia. Besaran suntikan modal juga masih dalam tahap pembahasan. Garuda Indonesia Terbuka saat ini tengah menghadapi tekanan keuangan. Maskapai nasional itu mencatat kerugian bersih tahun 2024 setelah sebelumnya mencetak laba selama 2 tahun berturut-turut pasca pandemi. Per akhir Desember 2024, Garuda mencatatkan defisit modal sekitar 1,4 miliar dolar, di mana nilai kewajiban melampaui aset perusahaan. Dan yang diinvest Danantara ke Garuda Indonesia ini lumayan ya. Nilainya itu 500 juta USD atau kalau dirupiahkan itu jadi 8 triliun. Loh kan Garuda kebanggaan Indonesia, Bang. Wajar dong Danantara suntik dana ke sana. Ya kalau kamu membawa romantisme nasionalisme mungkin bagus. Tapi kalau kamu nasionalis tapi perut kelaparan, kamu dapat apa? Pengangguran di mana-mana loh. Nasionalis itu boleh kalau perutmu kenyang. Karena masih banyak kok perusahaan lain yang lebih sehat, lebih layak dibantu oleh Danantara ketimbang duit 8 triliun tadi itu disuntikkan ke Garuda. Alasannya kenapa? Ya karena kalau kita melihat laporan keuangannya Garuda di kuartal 1 2025, Garuda Indonesia ini masih rugi sekitar 1,25 triliun. Itu nggak angka yang kecil loh. Dan ini perusahaan sakit, Pak. Apa yang dilihat pemerintah dari Garuda Indonesia? Oke, simak video ini sampai selesai ya. Karena kamu harus tahu nih, sebusuk apa sih Garuda Indonesia. Yang mungkin kamu nggak tahu bahwa Garuda Indonesia itu adalah salah satu BUMN dan merupakan simbol kebanggaan nasional di sektor transportasi udara. Produknya apa aja ya? Ada Citylink, ada Gapura Angkasa, Aero Asia, dan Garuda itu sendiri. Dan Garuda ini melayani penumpang ya, terutama untuk rute-rute haji dan umroh. Ketika Danantara membantu ya, perusahaan yang cacat ini tetap terus mengudara, artinya ya membantu memudahkan ibadah haji dan umroh kamu. Nah, ini sungguh mulia sekali ya. Cuman masalahnya sebusuk apa sih Garuda Indonesia itu? Sampai ini harusnya nggak layak ya dibantu sama Danantara. Bahkan seharusnya nggak dibantu sama sekali. Pertama, kerugiannya nih. Kerugian Garuda Indonesia kuartal 1 di tahun 2025, kuartal itu berarti per 3 bulanan ya. Kuartal 1 2025 itu 1,25 triliun. Itu mereka rugi. Dan itu katanya diklaim turun ya dari kuartal satunya 2024 yang sebesar 1,4 triliun. Nah, pencapaian inilah yang dianggap pemerintah ya atau dianggap Danantara itu pencapaian yang bagus. Sehingga Danantara ini mau invest ke Garuda. Padahal kalau kita cek dengan benar dan teliti ya, kerugian Garuda Indonesia kuartal 1 2024 itu tadi berapa? 1,4 triliun. Kuartal 1 2025 itu 1,2 triliun. Artinya itu ada selisih 200 miliar untuk 3 bulan. Atau kalau dibagi 3, itu berarti per bulannya kerugian Garuda Indonesia ini berkurang setiap bulannya sebesar 66 miliar. Bagus nggak itu? Ya nggak bagus lagi ya. Tapi amat sangat buruk sekali nih kinerjanya. Kacau ini manajemennya. Itu kalau mau break even aja, artinya kamu setidaknya ini butuh waktu kurang lebihnya 2 tahun agar kerugian dari Garuda Indonesia itu mencapai 0. Dan 0 ini belum untung ya. Padahal cost itu kan tetap jalan, bayar pilot, bayar operasional, bayar suku cadang pesawat yang pakai dolar ya. Itu kan terus jalan. Gimana ceritanya kalau minus triliunan
Orang kalau keuntungannya aja nol, ini muterin uangnya aja bingung nggak? Bingungnya kenapa ya? Nggak ada untungnya kan, bingung. Jadi setidaknya ini masih butuh 5-6 tahun lagi ya, ini profit konsisten agar Garuda ini bener-bener bagus. Berarti total berapa tuh? 7 tahun, 8 tahun tuh ya. Kenapa sih kok lama banget ya agar Garuda ini menjadi perusahaan yang bagus? Karena untuk perusahaan ini profit konsisten. Ini setidaknya harga aftur tuh nggak boleh naik turun. Itu tuh harus stagnan terus. Dan itu kan nggak mungkin ya. Belum lagi kondisi ekonomi Indonesia ini harus juga bagus. Orang-orang mau traveling, mau wisata. Kalau kondisinya seperti sekarang, ya boro-boro wisata ya, makan aja susah. Belum lagi kalau rupiah kita melemah. Karena Garuda ini lucu loh, pembayarannya dari tiketing, dari sewa itu kan bayar rupiah. Tapi mereka bayar suku cadang, bayar perawatan pesawat kan dalam dolar. Gimana nggak boncos itu? Jadi kalau misalkan manajer investasi dari Danantara ini yakin ya, invest ke Garuda Indonesia itu hal yang bagus dan menguntungkan ya. Gimana menurut kamu, Pak? Apa nggak kayaknya Pak Prabowo ini harusnya mecat ya manajer investasi karbitan yang nggak tahu tuh anak pejabat siapa itu. Kok bisa-bisanya ya melihat Garuda Indonesia ini perusahaan yang menarik ya. Dari segi performa perusahaan aja itu penghasilan mereka dibanding kerugiannya itu besar pasak daripada tiang. Dan jangan-jangan duit yang dikasih ke Danantara sebesar 8 triliun tadi itu cuman memperpanjang nafasnya Garuda aja sebelum dia bangkrut. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya Danantara kehilangan uang 8 triliun itu tadi. Uang Danantara dari mana? Dari BUMN. BUMN perusahaan milik negara. Perusahaan milik negara berarti punyanya rakyat. Nah, duit rakyat yang hilang 8 triliun tadi. Apa Danantara ini nggak lihat ya bahwa Direktur Garuda Indonesia ini turun-menurun ya, itu terkena kasus korupsi, konsisten masuk penjara. Masa sih lupa sama Direktur Emir Syah ya, yang kasusnya tuh Roy Royce tuh loh, sama Ari Askara yang dia mainan Harley Davidson tuh. Dan di sini sih kayaknya sih Garuda mesti ganti manajemen ya, karena kemungkinan korupsi ini terjadi ini bukan ulah personal aja, bukan ulah oknum, tapi karena memang sistemnya yang rusak. Cacat ini sistem nih. Sebuah perusahaan gede tapi dikelola kayak main game The Sims. Karena bisa aja siapapun penggantinya yang baru, siapapun pemimpin dari Garuda itu bisa kena kasus korupsi. Karena itu tadi pengelolaannya, sistemnya yang nggak profesional. Dan nggak ada jaminan ya direktur yang baru sekarang itu nggak korupsi. Kalau dari backgroundnya sih bagus, tapi kalau sistemnya open source kayak gini ya, terbuka, pengawasannya mungkin kurang bagus, atau pengawasannya cuma pengawasan internal aja yang kerjanya juga sama aja kayak gitu. Karena harusnya kalau dia perusahaan nasional ya, yang kerjanya sama internasional, pengawasannya juga internasional dong. Kan target marketnya Garuda untuk perjalanan internasional, ya kan? Apalagi masukin dana 8 triliun ya ke sebuah perusahaan yang sistemnya ini memang memudahkan untuk korupsi ya. Ini kayak kamu nuangin air ke galon yang bocor. Masa duit rakyat dipakai buat ginian? Please lah Danantara ya, carilah manajer investasi yang bener-bener capable, kompeten. Di Indonesia banyak tuh nama-nama besar Indonesia yang investasinya itu bisa multi-bagger tuh banyak banget. Mungkin teman-teman yang nonton video ini paling nggak bisa nyebutin 2-3 nama lah ya, yang kerjaannya pasti multi-bagger. Nah kenapa nggak hire orang-orang kayak gitu aja? Gini loh, Danantara nggak mungkin ya nggak punya uang buat nge-hire mereka. Karena Danantara itu kan bisa ngumpulin uang dari berbagai BUMN itu mencapai 14.000 triliun. Banyak loh itu. Itu artinya kamu ngegaji Warren Buffett yang habis pensiun ya dari Berkshire Hathaway itu bisa loh. Karena apa? Karena pencapaian terbesar seorang investor itu bukan lagi mendapatkan uang yang miliaran, triliunan. Itu mungkin udah bagi mereka itu cuma angka aja. Tapi gimana kalau mereka berguna buat negara?